Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ketiri. Dan kalau lihat wajah saya tidak perlu mengenalkan asal daerah saya ya. Betul sekali, saya dari Citerep. Ele gelis pisan Cocok kan? Ada yang mau nikah dengan saya? Tidak ada. Kurang ajar banget, Pak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan teman-teman, saya dari Papua. Gak usah tepuk tangan. Kalau cuma Anda sendiri. Malu sama yang lain. Saya dari Papua, teman-teman. Sebagai orang Papua, memang kita tidak dipercaya apa-apa. Segala hal dalam kehidupan kami tidak dipercaya orang-orang. Iya, contohnya saya kedokteran gigi, tidak ada yang percaya. Ada yang percaya saya mahasiswa kedokteran gigi? Kan? Sumpah demi Allah, saya kedokteran gigi 2010. Nah, tepuk tangan, bagus. Bagus, bagus. Begitu serempak. Astaga. Oke lah, kalian melihat semuanya dari muka saya gitu. Karena lihat muka saya mengatakan saya jurusan kedokteran gigi, tidak ada yang percaya, wajar gitu. Tapi menurut saya tidak semua kualitas itu bisa dilihat dari wajah deh. Contoh yang paling sederhana siapa? Duo serigala. Yang cowok-cowok saya mau dengar nih. Kalau seandainya duo serigala itu dipotong kepalanya saja ada di YouTube, apakah kalian akan menghabiskan kuota untuk nonton? Tidak kan? Tapi karena kualitas pergerakannya kan, keseimbangan pergerakan antara kiri dan kanan yang paripurna. Tidak semua hal loh dari wajah, ada bagian-bagian lain bro. Tidak masalah orang tidak percaya jurusan saya, tidak menjadi masalah, tidak membuat saya langsung mati, tidak. Tapi yang paling membuat saya kesal adalah orang tidak pernah percaya kalau saya mandi. Betul lagi katanya. Sumpah teman-teman, saya tuh tiap hari mandi loh. Tiap hari. Bahkan jumlah saya mandi dengan jumlah saya makan lebih banyak saya mandi. Tapi kalian ini tidak pernah ada yang percaya, ya Allah. Saya pernah di kontrakan saya di Jogja, saya kuliah di Jogja. Saya baru habis mandi, saya lihat wajah saya di cermin itu, Masya Allah, ganteng sekali saya. Hari itu ganteng paling maksimal hari itu loh. Saya keluar dari kamar, teman saya tanya, Mat, mau kemana? Biasa bro, malam mingguan. Astaga, mandi dulu kan. Lah kan saya baru habis mandi. Cuma karena saya emosi, saya buka baju, buka celana di depan dia. Saya ke kamar mandi ulang, supaya manusia ini tahu saya mandi. Sampai di kamar mandi saya siram air kuat-kuat supaya dia dengar suaranya. Saya keluar kamar mandi tidak handukan, basah-basah. Saya pergi menghadap dia. Alhamdulillah, di situ dia bilang, nah Mamat begini dong, kalau tidak mandi paling tidak cuci muka gini loh. Karena teman-teman, kita dari Papua itu mau merantau itu sudahlah, jangan dihina, jangan diapa gitu. Kita itu merantau saya susah. Saya kuliah di Jogja nih. Hal yang paling membuat saya susah adalah ketika Idul Fitri gitu, Lebaran. Saya harus mudik kan. Masalahnya kalian enak nih, kuliah di Jakarta, kuliah di Bogor, mudik dekat-dekat sini gitu. Citerep, apa itu? Cilenyi, Ciemplas, apa-apa. Semua bengkok lidah saya gara-gara kalian. Kita nih pulang bingung mau pakai apa gitu. Pakai pesawat bisa. Cuma masalahnya dari Jakarta atau Surabaya sampai ke kota saya Fakfak itu membutuhkan waktu 1 minggu gitu. Kalau kita pakai pesawat bisa cepat, 1 hari sampai. Tapi masalahnya harganya 3.500.000 sekali pergi. Pulang pergi 7 juta. Kalau kita nekat pulang pas Idul Fitri, orang tua lanjut puasa sampai Idul Adha itu. Uang habis. Makanya alternatif kita adalah pakai kapal. Kapal dari Jakarta atau Surabaya yang tadi saya bilang 1 minggu. 1 minggu di lautan gitu.
Ombak besar, ya Allah. Kalau di pesawat 2 jam orang di sebelah kita, kita tidak peduli gitu. Tapi 1 minggu di lautan, di sekitar kita semua keluarga. Kita tahu ini pernah selingkuh sama yang mana. Kita tahu ini kakinya bau. Tahu semua kita gitu. Cuma yang paling enak kalau di samping kita itu cewek. Karena semakin besar ombak, semakin besar perhatian kita ke dia. Biasanya kan ombak kita mulai mual itu kan, mual. Nah, pas dia mulai, adik muntah. Dia di samping, tidak kakak. Tiba-tiba, adik pasti muntah. Ih, kakak tahu dari mana? Lah kan dari tadi kau muntah di kakak punya muka. Pakai tangan lagi. Saya buang kau dari laut ini. Dan yang paling enak 1 minggu berlalu sampai di kampung halaman. Orang Papua kalau mulai sampai di kampung halaman itu turun dari kapal itu pakai jas rapi kayak pergi pesta itu, jas, celana bahan, sepatu futsal. Yang paling mewah itu memang. Itu yang paling mewah di sana. Tiba-tiba di pelabuhan, di dermaga orang tua sudah sambut. Bapak, mama, adik-adik. Bapak, anak pulang. Mama, anak pulang. Adik, mantu. Tiba-tiba mulai ada pertanyaan retoris dari orang tua. Anakku sayang, libur berapa lama? Libur 2 minggu mama. Sabar, sabar. Dari Jakarta ke sini 1 minggu. Kalau ini balik lagi 1 minggu. Terus kau tunggu apa? Ah tidak mama, ini sekalian mau pamit sudah langsung balik. Sekian, saya Muhammad Al-Gatiri. Selamat malam Balai Sarbini. Terima kasih banyak Kompas TV yang telah menjadikan saya sebagai anak Papua pertama yang ada di panggung stand up komedi Indonesia. Terima kasih banyak. Dan tema hari ini adalah siapa diriku. Sebenarnya untuk mengetahui siapa saya gampang saja. Cukup tahu nama daerah saya, semua sifat saya sudah keluar di situ. Nama daerah saya adalah kota Fak. Menggemaskan kan? Nah ini dia. Nama sudah sangar, posisinya di sudut lagi. Orangnya gelap-gelap. Enak dong. Dan teman-teman, saya ini kuliah di Yogyakarta. Saya mengambil sebuah jurusan itu yang membuat saya seperti uji nyali begitu. Karena jurusan yang saya ambil adalah jurusan kedokteran gigi. Ada yang percaya? Ada yang bilang percaya tadi? Terima kasih banyak, tapi pulang dari sini tolong periksa mata ya. Maksudnya banyak orang yang bilang begini, Mamat, muka kamu itu tidak cocok dengan jurusan ini. Saya paham, muka saya kayak empedu babi, oke saya paham. Saya paham itu. Cuma begini, mau sampai kapan negara sebesar Indonesia yang masyarakatnya luar biasa kayak kalian masih menilai kualitas seseorang hanya dari wajah? Justru muka yang hancur kayak saya ini yang lebih cocok jurusan kedokteran gigi. Coba bayangkan kalau dokter keren, putih, rambut lurus, lunglai. Ada pasien datang, aduh ibu, iya bu, bagaimana bakteri mau takut? Coba kalau saya yang dokter gigi, ada bapak-bapak datang, selamat sore, iya sore, ada dokternya, saya dokter. Oh ya Pak Dok, aduh ini Pak Dok saya sakit gigi nih. Duduk.
Buka mulut. Sakit dok, tidak bisa. Buka. Baru buka mulut saja, sakitnya sudah hilang. Giginya juga hilang. Susah ya, memang muka kayak begini susah. Dan teman-teman, begini, orang bilang masuk ke kedokteran gigi itu harus orang kaya, padahal tidak juga. Saya dari Papua, di mana mayoritas masyarakat Papua rata-rata itu pasti miskin. Rata-rata miskin. Makanya saya heran adalah kenapa kita miskin sedangkan alam kita di Papua itu kaya. Bingung kan? Saya saja bingung. Maksudnya di Papua itu ada tambang emas terbesar di dunia, Yang saya pernah baca bahwa tambang emas ini menghasilkan 70 triliun per tahun rata-rata keuntungannya. Bisa bayangkan 70 triliun per tahun? Saya jelaskan, 70 triliun per tahun kalau dipakai bikin papeda, satu Indonesia ini lengket. Saya tuh biasa bayangkan begini teman-teman, bagaimana kalau kami dapat bagian dari tambang emas terbesar ini. Weh, sebagai orang Papua, kalau punya banyak uang, pasti sombong. Saya kalau punya bagian dari free, tiap malam minggu kalian tahulah saya di mana. Tahulah, lokalisasi. Tawar, Mbak, berapa? 500.000 mas. Waduh, murah sekali. 50 juta ya. Saya kasih 50 juta, saya cium keningnya, lalu saya pergi. Mas, kok 50 juta cuma segitu? Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Sekian dari saya, Muhammad. Silakan Mamat. Mamat luar biasa. Oke, langsung saja komentar dari Pade Indro. Iya ya, dari Papua. Tapi nama tidak menjelaskan. Nanti dijelaskan di show berikutnya. Amin, amin. Weh, ditabung ya? Iya. Al-Katiri dari Papua. Kamai. Oke, Mamat. Iya om. Relax. Keren, bahkan tadi waktu kita stop kayak gitu, kamu tenang banget, kamu nggak grogi, keren. Itu saya penampil yang saya mau kayak gitu. Terima kasih om. Mainnya juga dimainin, kadang-kadang cepet, kadang-kadang tak, itu keren bener. Kita nggak berasa, saya nggak berasa kamu sudah 5 menit. Saya pikir kamu tadi baru 2 menit. Itu keren banget. Karena kita merasanya kok cepet banget kayak gitu. Itu keren banget. Kompor gas. Kompor gas kedua di Stand Up Comedy Indonesia season 7. Setelah kemarin ada Jupri ya. Jupri di dapat. tim A. Yang kedua, luar biasa. Silakan komentar berikutnya dari Bang Panji. Ya Mamat, gue dari performance lu tadi sangat bisa tahu siapa itu Mamat. Gue tahu asalnya dari mana, gue tahu lu ngambil kuliah apa, gue tahu kondisi sosial di lingkungan seperti apa. Gue bisa kenal tajamnya kepala dan mulut seorang Mamat Al-Katiri. Jadi sebagai seorang pemanggung, gue acungi jempol lah. Satu catatan terakhir dari gue, kadang-kadang kita kalau ngelihat sebagai stand up comedian, mungkin orang umum gak kayak gitu. Sebagai stand up comedian, karena kita tahu sulitnya nulis joke, kadang-kadang ketika ngeliat joke yang bagus tuh kita bisa bereaksi kayak ngeliat orang main basket terus slam dunk gitu. Gue bisa lompat dari kursi gue ketika ngeliat joke bagus banget. Dan gak banyak komika yang bikin gue kayak gitu. Louis C.K. salah satunya, Adriano Colby salah duanya. Malam ini joke terakhir lu Mamat Al-Katiri, lu bikin gue kagum sama kualitas lu sebagai seorang komika. Selamat. Terima kasih bang. Oke, Bang selanjutnya. Panji juga waktu itu pernah nonton saya. Oh ya? Berdiri dia. Ke WC langsung. Mau kencing. Silakan calon tong. Muhammad. Iya Cak. Saya seperti kata Pak Haji tadi, persis kita tahu siapa Mamat. Cuma kalau saya kurang, saya nggak tahu saudara-saudara kamu. Lama dong stand up-nya. Lama dong, sampai lusa nih. Kan Mamatnya. Saudaranya nggak perlu. Tapi apa salahnya kita kenal juga? Gitu.
Bapak kalau mau silaturahmi ke fak-fak Bapak. Oke lah, nggak apa-apa kamu nggak mau kenalin saudaramu. MC bilang apa? Keluarga saya jauh di fak-fak. Banyak yang nggak ada datang di sini. Kompas TV, hati-hati. Juri, hati-hati. Jarak dekat loh itu. Teman-teman, saya mau berbicara soal ayah saya. Ayah saya adalah seorang pengidap penyakit gangguan jiwa. Serius. Tapi tidak usah sedih, biasa saja. Karena bagi saya itu bukan aib. Aib kalau bapak saya korupsi, itu baru aib. Begini teman-teman, punya orang tua yang gangguan jiwa, seru. Seru, serius. Banyak kejadian-kejadian tak terduga. Waktu kecil, saya lagi duduk-duduk dengan dia ini kan. Lagi duduk santai-santai. Tiba-tiba dia ketawa sendiri. Ketika melihat orang ketawa, refleks, kita ikut ketawa kan? Saya juga, apa? Ada apa Bapak? Mamat, tembok ini lucu sekali. Bayangkan teman-teman, di umur segitu saya pecahkan misteri bagaimana cara tembok menjadi lucu. Yang paling aneh ketika saya kuliah, ini serius ini. Ketika saya masuk kuliah, saya telepon ayah saya. Bapak, iya anak bagaimana? Begini Bapak, saya ini sudah masuk kuliah. Hah? Sudah masuk kuliah? Perasaan kemarin Mamat baru kelas 5 SD. Ikut akselerasi kah? Iya Bapak, sekarang akselerasi makin hebat Bapak. Dari kelas 5 SD langsung bisa kuliah. Oh Mamat pintar Terus jurusan apa? Kedokteran gigi Bapak. Oh semacam arsitektur kah? Bapak, arsitektur itu bangun-bangun rumah, beda dengan kedokteran gigi. Ah iya, saya tahu Bapak kedokteran gigi juga bangun-bangun rumah. Bapak bukan, iya Mamat, kalau bisa kok jurusan yang lain kah, yang bisa cabut-cabut orang punya gigi. Itu sudah dari tadi. Dan teman-teman, yang paling aneh dari bapak saya ini gangguan jiwa adalah dia mengalami ini ketika kuliah skripsi, di mana jauh sebelum menikah. Pertanyaan saya, perempuan mana di muka bumi ini yang mau menikah dengan orang yang sudah jelas-jelas gangguan jiwa? Cuma saya punya mama yang hebat. Dan teman-teman, di dalam keluarga saya bukan hanya bapak saya mengalami itu. Omnya bapak saya itu juga mengalami hal yang sama. Kakek dari bapak saya itu mengalami hal yang sama. Saya posisi lagi kuliah, sedang susun skripsi. Saya dilema kawan. Orang lain pengen cepat lulus. Di posisi ini saya pilih salah satu. Melanjutkan pendidikan atau menjaga kewarasan. Bukan apa-apa. Anak-anak lain itu terbebani dengan hal, orang tua suruh Mamat, orang tua suruh, weh, kau harus cepat wisuda ya. Kalau saya beda, Mamat sudah bab berapa? Bab 2 Mama. Tembok sudah mulai lucu kah? Mama bicara apa ini? Tidak Mama tes-tes saja. Kalau sudah mulai lucu, DO saja sudah Sekian saya Mamat Al-Katiri. Tepuk tangan buat Mamat Al-Katiri. Yeay. Mamen, luar biasa. Ini malam ini aku benar-benar bersyukur Ji. Bersyukur hanya jadi host bukan jadi juri. Pasti juri lagi pusing sekali ya. Apa komentarnya untuk penampilan Mamat malam ini? Sebagai seorang anak Papua, hidup kami adalah di alam. Bermain dengan hal-hal seperti ini. Walaupun hasil curian. Kita tidak menawarkan permainan-permainan seperti yang lain. Aduh jatuh. Kenapa kita tidak punya permainan yang mewah seperti kalian? Karena sejatinya kita sering dipermainkan.
Selamat malam Balai Sarbini. Saya Muhammad Al-Katiri dan saya dari Fak-Fak Papua Barat. Masa indah saya di Fak-Fak itu terjadi ketika saya SD. Karena waktu SD itu kita jalan bergerombol bersama-sama teman. Wih, indah. Itu gaya-gaya jalan kita itu kayak geng-geng mafia. Dan gerombolan kita ini dipimpin oleh satu bos. Namanya David Bless. Manusia ini sio kawan. Jahatnya parah. Parah. Coki Anwar tadi kalian pikir dia jahat kan? David Bless ada, Coki Anwar kencing celana. Manusia ini sangar sekali. Kita tuh terlalu takut sama dia. Saking takutnya main bola, kalau dia tendang out kita akan bersepakat kalau itu gol. Dan di waktu SD ini, saya tuh satu bangku sama dia. Saya pikir untuk merasa aman di sekolah, tapi ternyata tidak. Pernah waktu itu, ada jam pelajaran, ibu guru mengajar, manusia ini dia kentut. Dan kentutnya itu tidak bunyi. Yang tiba-tiba baunya tampar hidung saya. Saya sebenarnya cium baunya tidak enak sekali. Cuma karena saya takut dia, saya hirup kayak aroma herbal terapi. Serasa di padang kasturi. Akhirnya bau ini sampai ke ibu guru. Oh, ibu guru marah. Ibu guru marah. Ini siapa yang kentut? Saya karena takut dia, saya mengalah. Saya angkat tangan. Ibu saya. Kurang ajar, sini. Saya maju ke depan, ibu guru marah-marah. Kau itu kalau kentut di luar, maaf ibu kelepasan. Sumbat. Karena saya juga takut dengan ibu guru, akhirnya saya bilang ibu guru, ibu, tapi sebenarnya bukan saya ibu. David Bless yang kentut. Kau pikir ibu tidak tahu? Ibu datang, ibu bisik. Ibu juga takut dia. Dan teman-teman, masa-masa ini itu selalu indah karena kita punya mimpi. Makanya berkarya. Karena setiap kegagalan yang ada di generasi yang akan datang itu dosa kita. Karena kita tidak menawarkan mereka pilihan untuk bermimpi. Ini terjadi di Papua. Zaman saya, semua anak Papua punya mimpi cuma satu. Jadi Boas Salosa. Tidak ada pilihan lain, tidak ada lagi. Hanya Boas Salosa yang menawarkan kita untuk bermimpi. Mau siapa lagi? Panji. Keliling dunia tapi ke Papua belum pernah. Dan Boas Salosa ini menjadi fenomena itu. Makanya itu salah satu momen paling penting dalam hidup saya adalah ada di panggung ini. Karena saya bisa menawarkan mimpi yang lain untuk mereka. Mungkin mereka tidak akan menjadi Boas lagi, tidak ingin menjadi Boas lagi. Mungkin jadi Ortisan Salosa atau endokrinologi itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Al-Katiri. Boas Luar Salosa. biasa. Mamate. Kayak gitu ya ternyata cerita waktu kecil kamu ya. Pantes dari tadi kayak bau kemangi kebakar gitu ya. Kemangi kebakar. Kan biasanya dikobokan. Ini dibakar. Enak banget tuh Ji. Ya udah. Komentar dari paman siapa nih? Kak Gita? Paman Indro silahkan. Mama. Iya Om. Bukan main ya. Aku lebih suka yang kemarin. Kenapa? Jadi bukan semata-mata kenapa lebih suka yang kemarin bukan semata-mata karena bahannya, enggak. Aku mencatat di sini materi kamu tetap punya isi, punya bagus. Opening juga tadi bagus banget, openingnya bagus banget, cantik banget. Cuma ada cacat di belakang.
Sekarang saya mau tanya, ini supaya kita dapat jawabannya. Yang saya mau tanya, sesuai nggak dengan tulisan kamu? Beda Om. Beda. Oke, bedanya di mana? Bedanya ada lanjutan di situ. Itu Sebetulnya. Tapi waktu sudah mulai. Waktu kan? sudah mau habis, saya harus langsung ke panjang. Berarti sudah tahu kan apa kelemahanmu? Manajemen waktu. Oke, udah itu aja. Kamu harus perbaiki manajemen waktu, selebihnya keren banget. Bahkan saya selalu senang semua yang selalu punya isi. Karena dengan demikian lo nanti bukan menjadi profesional yang cuman bertanggung jawab karena lo dapat duit, tetapi lo punya tanggung jawab seperti apa yang lo bilang. Lo akan memberikan impian pada generasi yang keren. Luar biasa. Kita juga stand up punya isi ya. Punya. Lemak. Silahkan kemudian Paman Panji. Ya memang kita udah nggak perlu bahas lagi sih kualitas Mamat Al-Katiri sebagai seorang komika. Memang kita udah tahu nulisnya jago, lucu juga, kemudian storytelling bisa, milih diksi cakep, pengamatan oke, berani segala macam. Tapi sekarang demi karir nih Mamat, orang kalau baru ketemu ketenaran kadang-kadang suka bingung gimana mesti bersikap. Nah ini masalahnya lu bisa jadi adalah suksesnya lu kemarin. Suksesnya lu kemarin datang dari beat terakhir lu yang gue bilang salah satu beat terbaik itu yang menuai banyak tepuk tangan. Nah tapi di stand up comedy itu ada namanya applause trap, dimana kita kejebak sama mencari tepuk tangan dari penonton dengan melempar kalimat-kalimat yang sejatinya inspiratif gitu. Kalau lu bikin show yang rada panjang, spesial gitu ya, sejam lebih, lu nyelipin kayak gitu nggak gitu berasa. Tapi kalau show lu cuma 5 menit, sementara lu dapat 3 kali tepuk tangan tanpa tawa, hanya aplaus doang, kan jadi sayang pertunjukan komedinya. Jadi gue tahu lu punya pesan yang besar, tapi hati-hati kalau misalkan itu yang kita gunakan terus karena itu ceritanya adalah sesuatu yang orang suka. Wah orang suka nonton Mamat karena inspiratif. Takutnya lu jadi jadi yang terbuang adalah ketawanya. Daripada kita menuai daripada kita menuai tepuk tangan, mending nuai tawa sekalian gitu. Pada level yang paling cemen itu stand up Indo waste yang kita ngomong sesuatu waste gitu. Itu sangat dihindari kan, kita tahu itu, karena lebih baik minta ketawa daripada minta waste. Nah Mamat ini udah jago sebagai komedian. Tapi hati-hati, nggak selamanya apa yang penonton suka selalu harus lu kasih ya. Tujuan utama adalah membuat kita ketawa. Inspirasi datang bersamaan dengan tawa tersebut ya. Terima kasih banyak, sukses terus. Siap. Makasih Bang. Hello baby. Luar biasa malam ini semua pendukung saya ya. Hitam semua dari sini loh. Oh putih ternyata. Sebelah sana kenapa masih hitam? Selamat malam Balai Sarbini. Bicara soal dukun di Fak-Fak, dukun yang paling terkenal adalah dukun bola. Serius, tapi masyarakat Fak-Fak itu karena cerdasnya, mereka punya penangkal khusus untuk mengatasi dukun-dukun saat pertandingan bola. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membalik celana dalam. Serius, saya pernah alami, sudah sering dari kecil. Jadi waktu pertandingan sepak bola itu semua balik celana dalam. Pemain balik celana dalam, wasit balik celana dalam, hakim garis balik celana dalam, supporter balik celana dalam, masyarakat Fak-Fak semua balik celana dalam. Cuma saya yang tidak. Saya tidak pakai celana dalam soalnya. Mbak tidak percaya? Saya buktikan ya. Dan teman-teman, jadi kalau ada tim yang kalah ketika pertandingan sepak bola di Fak-Fak, itu pelatih malah marah bukan soal strategi. Marah cari siapa yang tidak balik celana dalam. Saya tidak tahu kenapa masyarakat Fak-Fak itu pilih penangkal balik celana dalam. Saya curiga ini untuk mengelabui setan yang dikirim oleh dukun-dukun ketika pertandingan sepak bola. Karena mau deteksi lewat apa lagi? Lewat nomor punggung, tim lawan punya nomor punggung yang sama juga. Lewat muka, semua muka sama. Satu-satunya yang bisa dideteksi adalah merek celana dalam.
Karena 9 dari 10 orang Indonesia celana dalamnya pasti beda-beda merek. Ada yang celana dalam sama mereknya? Tidak ada? Pada Indro sama Calontong sama merek celana dalamnya beda kan? Tidak mungkin Kapelan kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin pada Indro pakai merek yang sama, ada anak panah ke samping, Calontong juga pakai yang sama, terus bolong di tengah kan? Tidak mungkin. Dan teman-teman di Fak-Fak juga itu tradisional. Tradisional, jadi masih percaya mitos-mitos. Kayak mitos potong kuku, orang tua nanti meninggal. Taruh tangan di kepala, orang tua nanti meninggal. Ya maksud saya begini, orang potong kuku, terus orang tuanya meninggal, ini hubungannya apa? Kalau dia salah potong kuku ya dia mati. Kenapa orang tuanya? Ini kan kabar baik buat anak-anak yang durhaka. Mama, beli saya motor. Tidak ada uang. Saya potong kuku nih. Saya potong kuku loh. Iya sudah potong kuku. Oh mama tidak takut? Saya taruh tangan di kepala ini. Meninggal 2 kali loh. Kau mau potong kuku kah? Kau mau taruh tangan di kepala kah? Terserah. Mama sudah balik celana dalam. Santai. Santai. Dan acara-acara magic ini sudah mulai merambah ke mistis. Iya kan? Dan penuh dengan kebohongan. Kecuali di Kompas TV. Kompas TV tidak pernah mengangkat hal-hal kebohongan ya, tidak pernah. Kompas TV itu inspirasi kita semua ya. Ya, tolong ya, sudah dipuji tolong ya. Tolong. Jadi acara-acara TV ini yang kalian tahu apa? Masih dunia lain itu kan? Yang orang kesurupan. Saya pernah nonton, demi Tuhan saya nonton. Setan masuk ke orang, dia kesurupan, terus ditanya, kamu siapa? Saya macan. Sudah berapa lama di sini? 25 tahun. Terus kamu ngapain di sini? Saya penunggu di sini. Lalu muncul satu pertanyaan yang paling aneh. Bisa bahasa Indonesia atau tidak? Tidak. Ini kan dari awal dari sampai akhir dia pakai bahasa Indonesia. Terus kau pakai bahasa apa sebenarnya? Bahasa Togo atau bahasa Gabon sebenarnya? Ini kan bikin emosi. Acara lagi apa? Uji nyali. Wih, acara uji nyali ini kalau ada di Papua, setan-setannya tidak kayak di sini. Goblok semua. Acara uji nyali ini kan masuk. Kau keluar sudah. Kau keluar sini. Emas sudah ambil, hutan juga kau tebang, dasar setan. Itu apa itu? Babi kah? Rica-rica enak itu. Apakah Muhammad Al-Qadiri akan terus menantang setan-setan Saya yang tantang. ada di gedung ini? Nantikan setelah pesan-pesan berikut ini. Sekian, saya Hari Al-Qadiri. Mana pendukungnya Mama? Oke. Silakan komentar dari Bang Panji. Gue apresiasi keberanian lu untuk ngambil resiko di beat lu yang terakhir. Itu beresiko sekali. Lu mainin sound, mainin lighting, mainin segala macam sound effect, dan lu bisa menyikapi dengan baik. Punchline lu pun pecah. Jadi keberanian lu dibalas dengan tawa yang luar biasa dari penonton. Itu baru closing. Itu baru closing yang baik untuk Grand Final. Thank you. Makasih Bang Panji. Berikutnya silakan Pak D. Indro. Ini juga sisi pandang yang lain. Miracle itu dengan budaya di sana kayak gitu ya, dimana tadi saya baru tahu dalam dibalik ya, baru tahu loh saya, benar. Karena saya memang biasanya seminggu dibolak-balik aja itu. Pantas umurnya paling panjang di antara warkop ya. Iya, saya makanya agak boros di parfum saya ya.
Kalau saya melihat dari cara berpikir, ketenangan kamu, terus kamu mengolah semua apa yang ada di sana menjadi sebuah bahan. Dan ini nggak semua orang bisa seperti itu. Kamu bisa menguasai itu. Terus yang amat sangat saya hargai adalah ending ya, memadukan beberapa media untuk bahan kamu, materi kamu, dan tepat sekali karena itu di terakhir media dan waktunya tepat sekali. Keren banget, saya hargai banget. Kompor gas. Oke. Kompor gas dari Pak Indro buat Mamat ya, luar biasa. Kompor gas. Dan sekarang kita dengarkan apa kata Cak Lontong. Mat, celana dalam dibalik itu dibalik arahnya apa dibalik sisinya? Ya, nggak mungkin. Dalam di luar, luar di dalam. Bener kan? Nggak mungkin. Ustaz. Luar di dalam di luar atau depan di belakang, belakang di depan? Susah jalan Pak kalau. Yang benar mana? Hah? Yang luar di dalam? Luar di dalam kayak anak kos akhir bulan. Berarti Pak. bukan belakang di depan, depan Bukan. belakang. Bukan. Keliru saya. Kamu sangat spesifik berbicara tentang keunikan, terutama masalah yang mungkin mistis tadi ya, perilaku dukun dan masyarakat di sana, dan itu suatu yang luar biasa. Hanya saya salah memahami di baliknya tadi aja. Tapi yang sama yang saya appreciate itu, ini serius, jangan ketawa tolong. Penonton sudah tidak tertawa, kenapa juri malah ketawa? Dulu fokus aja. Ngapa sih orang gue mau ketawa kayak nangis kayak. Bukan situ mancingnya dengan apa? Bukan hanya mancing loh. Saya merasa Anda teror saya loh. Ngapain diulang-ulang ngomong seperti itu, dibolak-balik? Kan saya jadi ngebayangin. Mudah-mudahan nanti saya berdoa mudah-mudahan hanya salah satu dari kalian yang bisa juara. Lah emang gimana sih lu? Iya, gitu. Cak. Ya Emang, pasti Cak. gitu, namanya juga grand Gitu. final gitu. Bertele-tele banget nih. Aduh ya. Very very good job. Makasih Cak. Very very good job dari Yeah. calon Tom. Betul. Saya itu pecinta film Korea. Korea Utara tapi. Film Korea apa yang saya tidak tahu? Saya hafal semua film Korea. A Moment to Remember, Train to Busan, tenggelamnya kapal Kim Jong Un. Woi, hafal. Dan teman-teman, film Korea itu mewabah kemana-mana. Bahkan cewek-cewek di Papua itu hobi nonton film Korea. Saya tidak masalah kalau mereka nonton film Korea, tapi tidak usah ikut gaya-gayanya lah. Rambut dipirang-pirang, kulit sudah hitam, rambut pirang, dikira brownies keju. Weh. Sudah begitu teman-teman, semenjak ada film Korea, itu standar mencari pacar mereka itu semakin tinggi. Iya, dulu gampang. Saya tanya cewek kan, Ade, kau punya tipe cowok idaman itu bagaimana? Tidak muluk-muluk kakak, yang penting kayak kakak Boa saja. Gampang, sudah mirip kok. Sekarang beda. Ade, kau punya tipe cowok idaman bagaimana? Tidak muluk-muluk kakak, yang penting kayak Lee Min Ho. Saya bilang, adik, maksudnya kita ini Papua loh. Bukan apa-apa. Cuma kalau kau ini pacar dengan orang seperti Lee Min Ho, itu orang kira zebra cross. Mendingan sama kakak, aspal jalan. Iya, susah. Sudah begitu apa teman-teman? Bukan hanya standar mereka cari pacar. Bahasa mereka ikut-ikutan. Papua logat manja-manja kayak Korea, coba bayangkan. Kacau. Pace.
Annyeonghaseyo mama Apuse? Kacau. Saya yang dengar itu langsung adik, brownies keju, kau malaria kah? Aneh-aneh sumpah. Tapi begini teman-teman, film Papua itu selalu yang diambil itu soal ketertinggalan. Saya bingung kenapa. Maksudnya begini, bisa lah kadang sekali-sekali lah kalian bikin film apa romantis itu dari Papua. Maksudnya kalian tidak pengen tahu gaya pacaran kita di sana kayak bagaimana? Tidak pengen tahu. Kalian tidak pengen tahu sedramatis apa dikejar parang oleh pacar sendiri. Kalian tidak mau tahu rayuan-rayuan gombal ala Papua, tidak mau tahu. Duduk dengan pacar di tepi pantai. Adik, kakak cinta kau itu bagaikan babi mencintai daun keladi. Sekian dari saya, selamat malam. Yeay. 谢谢你哦，可能真的对哦， Oh, Yusri. 可能的变的哦， Oh, no. 真菜哟。 Ayamku rembo ayamku. Langsung aja apa kata Bang Panji? Mamat, ya lu menampilkan sebuah performance dari komika yang sangat matang ya. Ini penampilan yang menyenangkan ketika orang pulang tuh masih nempel beatnya. Ini beat Loverson tuh nempel lama di benak orang dan itu menggambarkan betapa hebatnya lo sebagai komika. Sukses. Makasih Bang Panji. Oke, dan silakan sekarang Cak Lontong. Mat, Iya. Mamat tetap Mamat ini yang penting. Ketika kamu seperti Panji memajukan Papua dengan Korea, memang hidup nggak seindah drama Korea. Ya kan? Iklan nih. Lagi, Cak. Mainkan, Cak. Mainkan kisahnya nggak seunyu seperti yang kamu tonton. Baru kenal terus pengen hatinya meleleh. Opa. Semakin tinggi kamu ngomong, semakin modern kamu ngomong, itu semakin menarik karena Papua strukturalnya tidak ditinggal. Ya, Cak. pertahankan itu. Terima kasih. Good job. Kenapa saya pilih telur dadar? Karena telur dadar, telur dadar itu lambang kelaki-lakian. Cara buatnya tahu kan? Semakin dikocok, semakin kental, semakin enak. Unch forever. Selamat malam Balai Sarbini. Kondisi jalanan Fak-Fak itu terjal sekali, curam begini, curam sekali. Saking curamnya suster ngesot kalau ada di Fak-Fak itu cedera hamstring. Makanya di Fak-Fak itu jarang ada jajanan makanan itu yang pakai gerobak keliling, yang didorong-dorong. Itu tidak ada. Di sini tukang bubur naik haji kan, sampai di Fak-Fak tukang bubur innalillahi. Tukang apa lagi? Tukang cendol. Saya yakin tukang cendol kalau jualan di Fak-Fak itu dagangannya habis. Dia minum sendiri. Kalaupun ada, nanti ya suatu saat itu ada gerobak keliling, gerobak yang jualan jalan-jalan keliling. Saya yakin jualannya beda dengan yang di sini. Kalau di sini tukang bakso kan, dia jalan bawa gerobak. Terus tiba-tiba sudah jauh sana ada yang panggil, "Bang, bakso." Dia tetap santai putar balik enak, jalan. Di Fak-Fak kawan. Terjal begini kan? Terjal ini ya. Tukang bakso dorong. Setengah perjalanan ambil ya. Dorong, tiba-tiba di bawah ada yang teriak, "Abang,
Bakso Dolo sini. Kurang ajar, kurang ajar. Putar balik. Jinjit kan ke bawah. Bos, siap tangkap. Tidak bisa. Tapi teman-teman, percaya atau tidak, makanan itu bisa menyatukan kita. Contohnya di Fakfak. Di Fakfak itu ada budaya atau kebiasaan di mana ketika bulan puasa, pemeluk agama lain itu memberi makanan untuk kita yang berbuka puasa. Sudah begitu, bagi-bagi makanan itu dengan ikhlas. Tidak ada itu macepenina, lagi masak-masak buat orang berbuka puasa kan. Masak, sudah kuracuni makanan ini supaya Ibu Zubaida tidak ikut bersipura. Tidak ada, tidak ada. Dan kebiasaan ini turun-temurun sehingga kalau tidak melakukan itu dikucilkan, BPJS dicabut. Arisan dikocok, dikeluarin, sisa satu dimasukin ulang. Beras raskin biasa dapat 4 kilo, sekarang sisa dapat 4 butir saya. Hal ini menunjukkan satu hal teman-teman, bahwa oke lah kita di Fakfak itu tertinggal soal segalanya, tapi soal toleransi beragama dan cara menghargai manusia, kami yang terbaik. Sekian, terima kasih Balai Sarbini. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mamat Al-Katire. Yeah. Bijak ya, bijak sekali Mamat ya. Padahal sehari-harinya nggak begini loh. Saya tahu loh. Oke, langsung aja kita dengarkan apa komentar dari Pak De Indro. Mat, aku pengen selalu, karena kelihatannya kamu pesat sekali, kalian semua pesat sekali kemajuan. Saya kepengen memesankan bahwa yang terberat ketika kalian menjadi seseorang nanti adalah justru bagaimana kalian memerangi diri sendiri. Kompor gas. Terima kasih Pak De. Wow, kompor gas ke-6 untuk malam ini, Ji. Oke, selanjutnya Bang Panji silakan. Ya Mamat, serupa dengan Kang Didi ya, lu tuh punya sesuatu yang orang pengen tahu gitu. Mungkin Kang Didi sama mungkin Dani Beler dan juga Deswin ya, lu tuh punya dunia yang kita semua pengen tahu, yaitu dunia di Fakfak. Papua aja mungkin udah sebuah misteri untuk kebanyakan orang di sini. Fakfak tuh lebih misterius lagi, tapi punya premis yang menarik. Itu tidak serta-merta bisa jadi joke yang baik. Nah kalau lu tadi udah menggambarkan premisnya bagus, joke-nya rentetannya bagus banget, hebat banget sih. Sukses terus untuk Mamat. Gue nggak akan ragu kalau misalnya tiba-tiba, gue cukup yakin lo akan masuk ke babak-babak akhir di kompetisi ini ya. Thank you. Terima kasih Bang Panji. Selamat malam Balai Sarbini. Malam ini adalah malam yang paling emosional bagi saya. Pertama, karena ini adalah panggung terakhir saya di Stand Up Comedy Indonesia Season 7. Yang kedua, ibu saya ada di sini. Tapi bapaknya Ridwan juga ada di sini. Ridwan, bagaimana kalau kita jodohkan saya? Pak, mau Pak? Lumayan biar tidak ada yang juara, kita bagi hadiah saja sebagai saudara tiri kan. Juara, setiap juara itu tidak dilahirkan, dia diciptakan. Dan seorang juara itu ada tanda-tanda alam yang selalu mengikutinya sampai pada level juara. Dan saya punya tanda-tanda itu. Mari kita lihat tanda-tandanya. Pada tema olahraga Suci 6, Indra Jegel juara 1 memakai pakaian yang sama dengan saya pada tema olahraga Suci 7. Dan tanda-tanda lain, orang timur setiap ada di panggung ini adalah orang timur terbaik. Kita lihat season 3, Bang Ari Keriting. Dia juara 3. Tapi dia orang yang membuat saya mencintai stand up comedy.
Sekarang mari kita lihat. Dia sukses. Season 4, Abdur Arsyad. Orang yang membuat saya terjun ke dalam stand up comedy. Juara 2. Lihat sekarang. Sukses. Regen. Weh, jangan ketawa dulu, santai. Juara 1 season 5. Orang yang membuat saya pikir-pikir masuk stand up. Mari kita lihat dia sekarang. Hina. Semoga saya bisa meluruskan nama baik Indonesia Timur di season ini dengan menjadi juara 1 dan sukses. Tapi teman-teman, Kompas TV itu katanya kan inspirasi Indonesia. Di antara 2 grand finalis, menurut kalian siapa yang paling menginspirasi? Dani Beler lah. Anak madrasah berdoa tiap hari. Tapi begini, kalau Ridwan jadi juara, apa yang Kompas TV harapkan dari orang yang suka ngatain orang untuk menjadi juara di kompetisi yang katanya televisinya inspirasi Indonesia? Saya setiap upload foto di Suci, orang komen di bawah, Kakak Mamat terus mengabarkan suara dari Indonesia Timur, khususnya Papua. Kakak menginspirasi kami. Ridwan Remin pasang foto, orang komen di bawah juga, Kakak roasting Young Lex lagi dong. Kakak, masa cuma itu saja, Young Lex saja, Aukarinnya mana? Makanya saya usulkan ke Kompas, kalau Ridwan Remin juara 1, jangan hadiah mobil, jangan. Kasih kuda Aukarin saya, lumayan. Tapi teman-teman, yang saya takutkan, saya kasih tahu kalian, orang fak-fak itu perfeksionis. Mereka mending tidak ikut suatu kompetisi daripada harus jadi juara 2. Mereka tidak akan terima. Tidak akan terima. Saya takutnya saya pulang di fak-fak ditipu oleh pemerintah. Ditelepon, Mamat pulang, kita akan sambut kau. Saya dengan senang hati pulang naik pesawat, sampai di sana, wih, orang banyak. Mamat disambut. Saya pas turun, orang-orang buka baliho. Selamat jalan aib kota fak-fak. Ada yang tari-tarian, tum tak. Kakak, tuh, balik kah? Ayo, tuh, tak. Juara berapa? Juara 2. Pak. Saya takut, makanya Kompas TV untuk amankan nyawa saya dan amankan nyawa Ridwan Remin dan saudara-saudaranya, tolong kasih saya juara 1. Tapi menurut saya juara itu tidak ada pentingnya dalam sebuah kompetisi. Saya orang yang tidak pernah berpikir untuk menjadi juara, tidak pernah. Karena bagi saya proses itu yang paling utama, bukan tujuan akhirnya. Makanya saya Suci ini emosional sekali di panggung terakhir. Karena saya tidak akan dapat lagi kompor gas dari Om Indro. Walaupun setiap Om Indro kasih kompor gas, mama saya yang pusing. Karena ditanya oleh tetangga, kompor gasnya Mama dari Kompas sudah sampai. Tapi teman-teman, mau juara 1 atau juara 2, bagi saya teman-teman semua yang ada di sini adalah yang juaranya. Terima kasih sudah melihat kami dari pertama sampai di panggung ini. Untuk Stand Up Indo Jogja, terima kasih banyak sudah menjadikan saya seorang komik yang masuk grand final. Kalian datang jauh-jauh, walaupun datangnya saya yang bayar ya. Dan juga masyarakat Papua, khususnya masyarakat Fak-Fak, terima kasih banyak. Siapapun yang juara bodoh amat, karena bagi saya kalianlah yang juara. Kenapa? Karena harga diri kita jauh lebih mahal dari apapun. Uns forever. Sekian, saya Mamat Al-Ghatiru.
Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mamat Al-Katiri. Langsung komentar dari Bang Panji. Gue mau ngomong gini, gue ngikutin Suci ini dari awal sampai akhir. Nanti gue akan ngomong hal yang sama juga sama si Remin. Gue mengapresiasi perjuangan kalian berdua sampai sini, termasuk performance lu malam hari ini juga layak mendapatkan tepuk tangan dari seluruh penonton. Kita bahas openingnya lucu banget, mencoba untuk menjodohkan orang tua dua finalis. Itu anak yang baik apa durhaka ya? Kok sembarangan banget. Terus juga gue senang dengan argumentasi yang lo keluarkan tadi. Lo tetap konsisten sampai dengan hari ini juga tetap bahas soal fak-fak dan itu adalah identitas lo. Menurut gua adalah pilihan lu untuk bikin closing seperti apapun. Gua sering kok ngelihat special Robin Williams misalnya, dia menutup dengan sedih bahkan sebenarnya, mencoba untuk mendapatkan hati. Tapi menurut gua sayang aja. Lu bisa sebenarnya bikin sebuah penghormatan tutup dengan tawa. Kayak tadi sebenarnya lu kan sempat ngomong, walaupun saya dengar yang bayarin saya, itu sebenarnya lucu tuh. Tapi itu bukan didesain untuk jadi sebuah closing. Sayang akhirnya. Memang itu keputusan lu. Tapi sayang aja gitu. Biar bagaimanapun ini adalah tetap kompetisi kan. Jadi ketika lu harusnya bisa dapat tawa, lu tutup tidak dengan tawa. Gua apresiasi. Mungkin itu juga satu keberanian yang gue mesti acungi jempol. Tapi kalau kita berhitung itu mungkin jadi sedikit mengurangi. Bagaimanapun Mamat, terima kasih atas perjuangannya. Ini salah satu Suci terpanjang yang gue tahu. Terima kasih udah menutup performance lu di season ini dengan sangat baik. Thank you. Terima kasih Bang Panji. Oke, dan selanjutnya silakan Pak De Indro. Iya, ya aku ngelihat sih, jujur aku harus bilang bahwa dari awal sampai terakhir tadi aku sepakat pada diriku sendiri akan bilang bahwa Mama cerdas banget, bisa memanfaatkan apa yang ada, peluang yang ada, semuanya ada pada dirimu gitu. Jadi menurut saya sih nyari sempurna ya, karena sempurna itu nggak ada dalam kesenian. Keren banget semuanya dan kompor gas. Mamat mendapatkan 2 kompor gas malam ini ya. Terima kasih Pak De, terima kasih banyak. Apakah Ridwan Remin juga nanti akan mendapatkan kompor gas? Kita akan tahu ya. Tapi sebelumnya kita dengar dulu komentar dari Cak Lontong. Saya sangat menghargai, menurut saya ini dua finalis yang menurut saya luar biasa. Mungkin nanti akan, menurut saya sendiri merasakan mungkin akan sangat ketat nilai yang saya berikan. Saya juga tidak bisa mengatakan siapa yang akan menjadi juara. Tetapi saya berharap dua finalis ini punya mental yang siap. Siapapun yang juara harus siap. Mau menang atau mau kalah harus siap. Karena kalau saya dari pandangan saya begini Mat, saya sangat menghargai kamu wakil dari Indonesia Timur yang luar biasa. Jadi kalau toh nanti yang juara Ridwan Remin, tapi di mata saya kamu tetap runner up. Ataupun sebaliknya, ya kan? Itu. Mudah-mudahan sukses. Siapapun yang juara ini bukan kompetisi yang terakhir buat Anda, karena kompetisi sesungguhnya adalah setelah kompetisi ini berakhir. Good luck buat dua-duanya, kita akan lihat siapa yang menjadi juara. Very good job. Selamat malam cinta. Gitu aja jadi opener World Tour. Saya dong. Bang. Saya dong Bang. Mau ini Bang. Selamat malam Balai Sarbini. 10 besar populer. Di Papua hal yang paling populer kedua setelah Koteka itu adalah Persipura. Dan waktu Persipura itu main di stadionnya Fak-Fak, stadion Fak-Fak itu kecil. Sedangkan kampung-kampung itu kosong, semua datang ke stadion ini. Weh, itu sudah tidak bisa diurus lagi. Full, saking fullnya, cat yang awalnya warna kuning berubah jadi hitam. Itu sampai ada yang duduk di tower. Tahu tower kan? Pemancar itu sama saja.
Di atas, saya tuh kasihan begitu. Ini kan di atas ini juga tidak kelihatan ke bawah. Yang kelihatan satu-satunya di atas ini cuma ajal. Saya karena kasihan kan, saya panggil baik-baik. Kawan, weh turun sudah. Kasihan kalau jatuh bahaya. Mending di tower sebelah. Dan teman-teman, semenjak saya di Suci, itu saya terkenal sekali di kota saya sendiri, Fak-Fak. Weh itu orang-orang SMS dukungan, bikin saya kaget. Sejak kapan manusia-manusia ini punya HP? Sudah begitu SMS-nya aneh-aneh. Ada yang SMS begini, Mamat, setiap minggu kasih KO semua lawanmu di panggung. Ini saya ikut stand up comedy atau kickboxing sebenarnya. Ada juga yang SMS, Mamat, usahakan setiap minggu lawan-lawanmu patah. Saya balas, kawan, ini stand up comedy bukan sepak bola. Dia balas, semua pertandingan sama, kaki lawan harus patah. Bahkan teman-teman serius, di Fak-Fak itu baliho saya di mana-mana. Wah itu foto saya bagus sekali, besar. Tulisan dukungannya juga besar. Save orang hutan. Aneh-aneh. Dan teman-teman, sesuatu yang populer di sini itu belum tentu langsung populer di sana. Karena terlambat informasi, Wit. Saya tuh pernah teleponan dengan teman saya, Wit. Hai beb. Hai bro. Laki-laki. Weh, kau tahu lagu Surat Cinta untuk Starla atau tidak? Dia balas saya, lagu macam apa itu? Masa kau tidak tahu, tidak terkenal di sana? Tidak. Serius bro. Serius, lagu itu kita belum pernah dengar. Bro, lagu itu terkenal sekali di sini. Terus yang terkenal di sana sekarang apa? Di sini yang terkenal itu Wali bro. Wali band, bukan Wali Songo. Dunia saja, akhirat kapan? Sekian saya Mamat. Subhanallah. Mamat. Mamat Al-Kadiri. Jadi kita langsung aja ya dengar apa kata. Silahkan Bang Panji. Siapa Mamat? Ini Ya, juga Bang. Mamat juga nunjukin bahwa aduh, Mamat tuh emang. Jadi orang sekarang jelas kenapa pengen nonton Mamat gitu. Karena Mamat Al-Kathir ini bukan cuman ngomongin soal Papuanya, tapi sudut pandang orang yang datang dari sana. Sehingga ketika dikasih tema populer, populernya pun dikaitin dengan kultur. Kayak misalkan dikaitin dengan Persipura, dikaitin dengan fakta bahwa di sana ketinggalan dengan di sini. Cuman kritik gue satu, lu tuh punya kecenderungan rada panjang nggak perlu. Kayak contohnya dialog tadi antara dua orang itu bisa banget dipangkas. Ketika ditanya, woi, lu tahu lagu A nggak? Nggak tahu. Itu terkenal loh. Di sini nggak terkenal. Di Fak nggak terkenal. Di Jakarta terkenal. Emang yang terkenal di sana apa? Di sini yang terkenal Wali band, bukan Wali Songo. Itu panjang banget. Padahal lu kan bisa langsung. Lu tahu lagu A nggak? Nggak tahu. Sini terkenal. Emang di sana yang terkenal apa? Yang terkenal Wali. Kepotongnya tuh durasinya tuh banyak. Gitu. Harusnya Jadi, gitu bang, tapi karena waktu tadi tidak masih. sesuai, makanya saya panjangin biar itu, makanya beb tadi itu improve di sini gitu. Lihat waktu karena masih banyak gitu, makanya sengaja dipanjangin. Hebat juga. Itu bagus. Terima kasih bang Panji. Ya udah, thank you Mat. Iya bang. Gokil juga nih Coki. Wow. Mamat. Oke, silakan selanjutnya calon tong. Ketika seseorang muncul dengan jati dirinya, seseorang muncul dengan apa yang dia punya, dia sudah separuh bisa mengatasi masalah. Karena ketika dia tampil bukan dengan jati dirinya, dia tampil dengan orang lain, maka 100% ke depan adalah masalah. Itu yang